Oke, di video kali ini gue akan ngebahas sedikit tentang sejarah chopper dan jenis-jenisnya. Kayak gimana sih? Langsung aja let's go in. Kalau ngomongin jenis-jenis chopper, zaman sekarang jenis-jenis chopper itu udah beragam dan banyak banget. Ibarat musik tuh genrenya semakin tahun semakin berubah, semakin berkembang, dan sebutannya juga semakin macam-macam gitu, beragam gitu. Jadi intinya jenis-jenis chopper itu banyak banget. Tapi di video kali ini gue mau ngebahas jenis-jenis chopper secara mendasar ya, secara basic. Di awal-awal chopper itu mulai bermunculan gitu. Nah, kalau kita mau ngomongin soal chopper, kita akan mulai dulu dari sejarahnya. Di sini gue mau ngebahas sedikit aja ya, secara singkat tentang sejarah chopper itu sendiri. Karena kalau kita mau ngebahas chopper itu panjang banget. Oke, chopper diambil dari kata chop, yang artinya dipangkas atau memangkas. Jadi tren chopper ini muncul di era Perang Dunia Kedua. Di mana pada saat itu Perang Dunia Kedua, tentara Amerika Serikat menggunakan kendaraan taktis atau salah satu kendaraan perangnya yaitu motor Harley Davidson. Kalau nggak salah Harley Davidson yang jenis WL ya, WLA tahun 1942. Kalau nggak salah, mohon koreksi ya kalau salah. Gue nggak terlalu mendalami soal Harley Davidson, belum mampu beli. Tentara Amerika Serikat di era Perang Dunia Kedua menggunakan kendaraan taktis yaitu Harley Davidson. Dan kemudian singkat cerita, seusai atau sehabis Perang Dunia Kedua, Harley Davidson mulai dipasarkan secara luas kepada masyarakat umum di Amerika Serikat. Nah, pengguna Harley Davidson pada masa itu mulai berpikir atau mulai membandingkan Harley Davidson dengan motor-motor Eropa pada masa Perang Dunia Kedua. Jadi waktu Perang Dunia Kedua itu Eropa juga punya motor perang tuh. Ada BSA, DKW, terus BMW, apalagi ya? Banyak, gue nggak terlalu hafal. Jadi pada saat itu ciri khasnya motor Eropa itu ramping-ramping, simple, lebih lincah gitu ya. Kalau dibandingkan dengan Harley Davidson yang emang gendut gitu, emang gede. Dari situ tuh mulai muncul ide pengguna Harley Davidson untuk memodifikasi atau mengcustom motor mereka jadi lebih ramping. Akhirnya ya itu dicopot-copotin tuh, dipangkas-pangkasin. Makanya ada kata chop. Chop itu artinya memangkas gitu. Joknya dibikin single seat, bannya dibikin lebih ramping, yang tadinya gambot-gambot, gede-gede, dibikin kurus-kurus gitu. Dibikin sesimpel mungkin. Jadi part-part yang dianggap mengganggu atau tidak terlalu penting dibuang-buangin. Jadilah chopper. Ditambah lagi di era 60-an itu rilis sebuah film yang legendaris banget nih. Mungkin di antara kalian udah pada tahu nih. Iya, Easy Riders. Easy Riders dirilis tahun 1969. Nah, dari sana tuh tren chopper tuh mulai berkembang biak. Mulai kayak virus gitu, menyebar kemana-mana. Dari Amerika bergeser ke Eropa sampai ke seluruh dunia. Begitu sejarah singkatnya chopper. Sebenarnya kalau mau ngomongin sejarah chopper, waduh panjang banget. Bahkan sebelum chopper itu ada istilah bobber. Nah, one day kita akan bahas deh bobber. Sekarang kita beralih ke jenis-jenisnya. Kayak yang udah aku bilang tadi, jenis-jenis chopper itu udah beragam banget. Langsung aja kita mulai jenis-jenis chopper. Oke, jenis-jenis chopper. Kalau dulu tuh ada yang namanya Frisco chopper, ada Japanese chopper, ada drag style chopper. Wah, banyak. Nah, kita akan mulai dulu dari yang pertama. Ada yang namanya Frisco chopper, kayak gini. Nah, Frisco chopper ini tuh berasal dari kota San Francisco. Ciri khasnya Frisco chopper ini long fork ya. Stangnya dibikin tinggi tapi agak sedikit pendek gitu. Jadi dibikin slim. Istilahnya skinny chopper gitu. Bisa disebut skinny chopper juga sih ya. Karena ramping gitu. Frisco chopper ini digunakan oleh anak-anak muda San Francisco ya, oleh Karang Taruna situ untuk riding-riding di perkotaan gitu. Karena mungkin pada masa itu udah rame gitu ya, macet mungkin, jadi dibikin chopper itu lebih slim aja gitu, biar gampang berakselerasi, nyalip-nyalip, enak gitu. Terus lanjut yang kedua. Yang kedua ada yang namanya drag style chopper. Nah, ini buat lo yang suka drag race ya, motor-motor drag.
nih drag style chopper boleh dicoba nih. Nih. Nah, bentuknya kayak gini. Drag style chopper, dari namanya udah ketahuan ya, drag gitu. Kayak motor-motor drag. Jadi stangnya itu kalau Frisco kan tinggi ya. Pendek tapi tinggi gitu ya. Kalau drag chopper itu nunduk ya, kayak motor drag. Gimana sih motor drag kayak gitu tuh. Terus lebih ceper pastinya. Ground clearance-nya frame sama permukaan tanah pendek banget ya, ceper lah gitu. Terus ban belakangnya agak lebih gede gitu. Terus single seat dan ramping sih, cuman ya gitu agak ceper aja gitu. Itu drag style chopper. Mungkin buat lo yang suka drag boleh dicoba nih drag style chopper. Terus next ada yang namanya digger chopper. Jadi digger chopper itu ciri khasnya fork depannya ya tiduran gitu, agak rebahan gitu shocknya. Karena leher frame-nya itu dibikin agak maju ke depan. Jadi ya gitu kelihatan panjang, agak sedikit pendek. Nah, itu ciri khasnya digger chopper. Terus yang keempat ada yang namanya Swedish chopper. Swedish chopper ini kayak perpaduan dari Frisco, drag style chopper sama digger chopper nih. Fork depannya mirip Frisco, tapi agak rebahan, mirip-mirip digger. Terus cepernya mirip-mirip sama drag style chopper. Kayak perpaduan aja gitu. Kalau di Indonesia, Swedish chopper ini mirip-mirip sama karya-karyanya Mas Binky ya. Itu keren-keren, mantep-mantep, padet-padet, keker-keker gitu choppernya. Terus next, ada Pro Street Chopper. Pro Street Chopper ini lebih mirip kayak motor-motor di GTA ya, berbau-bau modern gitu. Karena Pro Street Chopper ini sendiri muncul di era-era awal 2000-an ya, tahun 2000. Jadi kelihatannya agak lebih futuristik gitu, lebih rapi, mulus. Ya lebih kelihatan kayak modern aja sih Pro Street Chopper. Lebih mirip ke bobber sih kalau menurut gua. Oke, next. Nah, ini nih. Ini Miyabi chopper. Bukan. Ini Japanese chopper. Nah, ini nih favorit Eyuk nih. Japanese chopper. Nah, Miyabi terinspirasi dari Japanese chopper itu sendiri. Japanese chopper ini sedikit berbeda ya sama chopper-chopper pada umumnya di Amerika dan Eropa. Kenapa? Pertama kelihatan dari mesin. Karena kalau kita lihat ya, di Amerika, di Eropa semua rata-rata pakai V-twin. Nah, kalau V-twin itu ciri khasnya motor Amerika banget lah gitu. Nah, kalau di Jepang sendiri lebih banyak menggunakan mesin-mesin yang lebih mudah ditemukan di Jepang. Proporsinya lebih kecil ya, karena menyesuaikan dengan bentuk tubuh orang Jepang dan Asia pada umumnya ya, kayak kita-kita ini. Nah, itu 6 jenis-jenis chopper yang gue tahu ya, yang pernah gue baca di sebuah artikel. Kalau di Indonesia sendiri, khususnya di Jakarta atau di circle gue yang gue tahu, itu sekarang lagi banyak orang menggandrungi tradisional chopper dan Frisco chopper atau skinny chopper itu. Untuk jenis-jenis chopper lainnya mungkin banyak yang belum gue tahu. Mungkin kalian punya tambahan atau referensi jenis-jenis chopper lainnya, silahkan tulis di kolom komen. Ya, mungkin itu aja kali ya yang bisa gue sharing sama kalian, jenis-jenis chopper dan sedikit sejarahnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang baru memulai atau baru belajar kayak gue mengenai tentang dunia perchopperan lah gitu. Jadi di antara beberapa jenis chopper yang gue bahas tadi, kalian yang mana? Tulis di kolom komen. Kalau gue sih udah pasti Japanese chopper dong. Dan sekali lagi kalau kalian punya tambahan atau referensi lainnya, silakan tulis di kolom komen. Di sini kita sharing bareng. Thanks for watching this video and see you later.